Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, hari yang luar biasa di mana kita boleh berkumpul di tempat ini semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita akan sama-sama menaikkan syukur kita karena Tuhanlah yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan beri yang terbaik bagi Allah kita. Kami datang Tuhan dengan segala rasa syukur kami. Kami menyatakan bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan nyata memenuhi setiap kehidupan kami. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik di pagi hari ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari setiap umat Tuhan nyatakan dengan segenap hati, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah Tuhan kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah
Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah, mari sembah, haleluya. Kami muliakan, kami agungkan selamanya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Biarlah setiap mulut kami hanya menyembah Engkau, jiwa kami memuliakan-Mu, haleluya. Oh sana kami sembah, kami sembah, kami sembah, haleluya. Oh haleluya. Biarlah segala pujian dan nyanyian hanya bagi Engkau Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian nama-Mu besar dan layak dipuji. Setiap umat Tuhan nyatakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Betapa kami bersyukur Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai detik ini. Kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah di sore malam hari ini kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Tuhan menerima setiap pujian dan nyanyian kami ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita akan berikan syukur kita kepada Tuhan, karena segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita boleh bersorak atas namanya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur karena kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan di sore malam hari ini kita boleh berkumpul di sini semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia karena Tuhan telah menyatukan setiap kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari umat Tuhan kita bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh peluk kiri kanan, katakan kau, tak ada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah menyatukan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
semuanya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kaulah sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi kita mau bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kaulah sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh memuliakan dan memuji-muji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan yang terbaik. Kita persiapkan persembahan kita. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Nanti Saudari Lisa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah Tuhan yang sucikan layakan kami, supaya kami apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, terlebih bisa memberkati banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang beri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita beri yang terbaik dan kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siapakah yang di sini merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semua boleh mengalami kebaikan Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh baik. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama menyiapkan hati kita menerima taburan firman Tuhan. Kembali kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita memberikan tanah hati yang terbaik. Biarlah kita boleh dibentuk, disempurnakan seperti Yesus. Kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau menerima firman-Mu, bekerja
bekerja. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanlah kami Tuhan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan menjadikan kami alat dalam rumah-Mu Tuhan. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Ku. Mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dan-Ku. Mau seperti-Mu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Aku. Mau seperti-Mu Tuhan, ke waktu dan kebanggaan kepada hamba-Nya Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan sore malam hari ini kami ada berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk kami berbakti, memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu, menyenangkan hatinya Tuhan. Kiranya hati Tuhan disenangkan dengan setiap nyanyian puji-pujian kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan duduk dengan Dia mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar. Urapi setiap kami Tuhan agar kami dimampukan menangkap dengan jelas, dengan terang benderang apa yang jadi kehendak-Nya Tuhan, apa yang jadi kemauan hati Tuhan. Untuk boleh kami mengerti, kami pahami, terlebih kami praktekkan. Kami haus akan firman-Mu, kami perlu firman-Mu. Urapi hamba dalam kelemahan, dalam keterbatasan hamba, biarlah Roh Kudus yang berkuasa
memimpin setiap apa yang hamba sampaikan, perkatakan sepenuhnya dalam kendali Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan disampaikan dengan jelas. Berbicaralah, bekerjalah di antara kami Tuhan, di tengah-tengah kami, agar kami sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami percaya ada berkat-berkat besar yang akan kami terima, ada banyak hal yang boleh kami pelajari, dan hati kami boleh diperbaharui agar semakin hari semakin serupa seperti yang Kristus mau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut firman-Mu. Mari semua kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, dan juga pelayan pujian penyembahan, terima kasih untuk pelayanannya. Silakan menempatkan diri di tempat yang sudah disiapkan. Puji nama Tuhan. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, dalam keadaan baik semua. Sehat Bapak Ibu semua? Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasanya saya menyampaikan tema bulan yang berjalan, tema bulan yang kita mulai jalani itu selalu di awal bulan. Ya, tetapi karena kemarin kita kepotong dengan KKR 10 hari memperingati Pentakosta, sehingga tema bulan Juni baru bisa kita mulai minggu ini. Tema bulan Juni baru akan kita bahas di hari ini. Nanti minggu depan akan dilanjutkan dan ditutup di minggu kelima. Jadi untuk tema bulan Juni kita hanya ada 3 minggu untuk kita bisa pelajari dan kita bahas. Dan 10 hari sudah kita lewati. Mari kita masing-masing menjaga diri. Biasanya siklusnya, grafiknya, kalau habis retret, habis 10 hari, itu biasanya menurun. Kenapa? Karena seperti sudah habis-habisan. Dalam ibadah 10 hari, seperti sudah maksimal begitu ya. Kemudian ada godaan, ada dorongan untuk saya tak leren dulu, ngerem dulu gitu. Sehingga siklusnya agak menurun. Kalau kita nggak berhati-hati menjaga stamina rohani kita, saya khawatir nanti kita kewalahan. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semangat di dalam Tuhan. Amin. Siap dengar firman Tuhan Bapak Ibu? Tema bulan Juni adalah Live like Jesus, atau hidup seperti Yesus hidup. Hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Karena arti kata Kristen itu sendiri kan adalah pengikut Kristus. Kristen itu bagaimana kita dikatakan Kristen, bukan sekedar agama Kristen, tetapi arti Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus. Makanya jemaat Antioquia pada mula-mulanya kemudian mereka disebut sebagai Kristen karena cara hidup mereka seperti Kristus yang mereka ikuti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya akan mulai khotbah ini, saya akan sampaikan disclaimer. Disclaimer itu apa ya? Artinya peringatan di awal. Bahwa apa yang akan saya khotbahkan itu tidak semata-mata tentang kita meniru moralnya Yesus. Hidup seperti Yesus tidak semata-mata kita mengikuti moralnya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus itu baik. Oh, Tuhan Yesus itu mengampuni, memaafkan. Oh, Tuhan Yesus itu mengasihi. Oh, Tuhan Yesus melihat orang membutuhkan ditolong, dibantu. Oh, Tuhan Yesus itu lemah lembut. Kita tidak semata-mata mengikuti moralnya Tuhan Yesus. Karena bagi kita Yesus tidak sekedar teladan moral. Sepakat? Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Yesus bukan sekedar teladan moral, tapi dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia penguasa hidup kita. Jadi hidup seperti Yesus hidup. Tidak semata-mata kita menjadi orang yang mengikuti moralnya Tuhan. Lebih dalam dari itu. Oleh karena itu saya minta Bapak Ibu Saudara buka hati baik-baik. Siap diajar malam hari ini. Amin. Senggol kanan kiri dulu, yuk buka hati yuk. Siap diajar, siap dibentuk. Saya akan tunjukkan beberapa hal fakta yang sering kali kita amati dan terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Bagaimana mereka menunjukkan identitas Kristen mereka. Yang akan saya cantumkan dan akan saya sebutkan mungkin mewakili apa yang panjenengan lakukan. Tapi mungkin juga Bapak Ibu Saudara tidak melakukan itu, tapi menyaksikan orang lain melakukannya. Beberapa hal yang dilakukan orang hari-hari ini untuk menunjukkan kekristenannya. Yang pertama, kalau kita ngomong anak-anak muda yang main sosial media, bio atau profil sosial medianya ada ayat-ayat Alkitab di situ. Matius 6 ayat 33, Yohanes 3 ayat 16. Ya.
2 Timotius 2 ayat 2 dan seterusnya lah. Ya, ayat-ayat Alkitab dicantumkan di profil Instagram, profil Facebook, WA dan segala macam untuk menunjukkan saya Kristen. Apakah itu hal yang salah? Tentu tidak. Itu hal yang baik? Oh tentu baik. Tetapi apakah kekristenan kita hidup seperti Yesus hanya berhenti sampai di situ? Yang kedua, sering kita lihat ada orang yang menempelkan stiker baik di motornya atau di mobilnya, dalam kendaraan-kendaraannya, stiker-stiker yang berbau rohani. Seperti yang saya contohkan di sini. Ada jendela belakang mobil tulisannya Jesus Inside. Mungkin hari-hari ini stiker ini mulai jarang ditemui. Tapi tahun-tahun 2000-an awal ya, stiker ini cukup rame. Stiker di mobil tempel, bahkan kaos tulisan Jesus Inside. Artinya apa? Yesus di dalam. Yesus di dalamku. Mungkin bukan ini, tapi Bapak Ibu Saudara mungkin nempel di motor atau di mobil atau di apapun stiker salib. Atau mungkin stiker ayat-ayat Alkitab. Apapun itu. Untuk menunjukkan bahwa pemilik kendaraan ini seorang Kristen. Bahkan mungkin sampai pemikirannya kalau saya tempelin stiker Jesus Inside atau gambar salib, mungkin motor ini, mobil ini tidak akan pernah kecelakaan. Jadi stiker itu menjadi seperti jimat. Tetapi malah menjadi penanda. Wah, lampu merah, bablas, tulisannya Jesus Inside. Ngebut, ngawur, tulisannya Jesus Inside. Malah jadi penanda, aduh kenapa begini? Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara melakukan itu. Di mobil saya tulisannya bukan Jesus Inside, Mariban tulisannya. Ditempelin sama bengkel ban itu. Pak kalau pakai stiker ini nanti isi angin gratis. Oh iya, tempel aja. Bukan Jesus Inside. Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang mungkin playlistnya entah di YouTube, entah di Spotify, entah apapun lah di HP panjenengan, entah mungkin di download lagu-lagunya rohani. Iso ora iso. Kalau nyanyi lagu itu yang senyum pasti Mbak Asih loh. Iso ora iso, kudu iso gitu kan. Lagu rohani, gandul Gusti, gandul Gusti. Kalau buka YouTube tulisannya yang itu, 60 menit lagu penguat iman rohani Kristen tanpa iklan. Nah gitu kan. Lagunya lagu-lagu rohani. Begitu ada orang Kristen yang setel lagunya mungkin lagu-lagu Denny Caknan langsung diomong, wah orang rohani gitu kan. Apakah playlist atau daftar lagu yang kita sering dengar akan menentukan keimanan kita? Apakah kekristenan kita hanya sebatas daftar lagu rohani di HP-HP kita? Tapi banyak orang Kristen merasa sudah lebih rohani ketika daftar lagu yang didengar itu lagu-lagu rohani. Begitu yang didengar lagu-lagunya Ebit GAD, wah gak rohani. Lagunya Kangen Band, wah gak rohani. Ya, begitu lagunya JPCC, wah ini rohani nih. Apakah kekristenan kita hidup seperti Yesus, hanya sebatas seperti itu? Atau mungkin wallpaper HP kita gambarnya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus merangkul seseorang, atau gambar Roh Kudus, atau gambar salib menyala begitu ya. Supaya handphone kita juga terjagai, kalau tak kasih wallpaper ini nggak akan hilang, ya. Jadi simat lagi. Wallpaper handphone saya foto keluarga, saya, istri, anak-anak. Bukan foto Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus itu bukan di HP, tapi di hati kita. Benar enggak Bapak Ibu? Harusnya kan begitu. Pertanyaan ini mari kita renungkan baik-baik. Apakah kekristenan kita hanya berhenti? Apakah identitas Kristen kita hanya kita tunjukkan berhenti pada hal seperti ini? Tentu kita boleh jawab dengan sepakat, tidak. Sepakat? Halo? Saya tidak sendirian di sini. Sepakat? Apakah kekristenan kita, identitas Kristen kita hanya berhenti pada melakukan hal-hal ini? Kalau ada yang melakukannya, loh enggak boleh toh Om. Oh boleh, baik enggak baik, saya katakan lagi baik. Tetapi tidak boleh berhenti hanya seperti ini saja. Nah persoalannya, tampilannya Kristen tetapi esensinya enggak dapat. Mengakunya Kristen tetapi kedalamannya dipertanyakan, tidak hanya terjadi dalam pribadi-pribadi.
Masalahnya hal semacam ini pun juga terjadi di dalam gereja. Gereja pun gak luput dari roh yang semacam ini. Bahwa kita ini sedang diminta Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti Kristus. Tetapi gereja gak luput dari penyakit-penyakit ini. Sama seperti tadi, gereja mobil yang ditempelin stiker Jesus Inside, tetapi ternyata orang yang punya mobil itu hatinya bukan berisi Yesus. Hatinya berisi hal-hal yang lain. Nah, di gereja pun kalau kita mau perhatikan dan kita mau jujur terbuka dengan diri kita masing-masing, kita pun menyaksikan kenyataan yang ironis di dalam gereja. Yang pertama, intensitas pelayanan yang tidak berbanding lurus dengan kualitas relasi sama Tuhan. Oh, kayaknya aktif pelayanan. Dalam 1 bulan 4 minggunya pelayanan. Bahkan full pagi sore pelayanan. Apakah itu baik-baik? Tetapi kalau berbanding lurus dengan keintiman dengan Tuhan. Nah, menjadi persoalan pelayanannya kenceng, entah main musik, entah khotbah seperti yang saya lakukan. Entah tarian, singer, asyir, apapun itu pelayanannya aktif, hebat, tetapi kedalaman hubungan sama Tuhan rapuh, cetek. Jadi persoalan. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama seseorang. Dia bilang gini sama saya, Mas, kami ngobrol cukup lama, terus kemudian tanya, terakhir nih Mas, aku pengen ngomong dan pengen tanya Mas. Menurut Mas Daniel, saya itu orangnya sekarang kayak apa? Maksudnya gimana? Ya silakan dinilai, bebas. Oh boleh, ya oke. Saya nilai objektif ya, jadi no hard feeling, saya bilang gitu, nggak boleh sakit hati, saya ngomong apa adanya. Yang pertama, terkait tanggung jawab pekerjaan, kamu luar biasa, gini. Ya. Bukan orang yang bekerja di tempat saya ya, nanti harus mulai nebak-nebak, wah ini sopo ini Mas Adris nih, Mas Adi, oh bukan orang yang bekerja di tempat kami, ini teman, rekan gitu ya. Dalam hal pekerjaan saya lihat kamu ada kemajuan yang luar biasa, kamu punya tanggung jawab dan segala macamnya begini. Kemudian saya bilang dalam hal kesehatan, kayaknya kamu harus lebih. Saya bukan peramal ya, saya nggak lagi ngeramal, tapi saya menilai hidupnya, kan saya tahu pribadinya seperti apa, saya kenal dia cukup lama, perkembangan lewat story-nya, aktivitasnya saya tahu. Saya bilang kesehatanmu harus dijaga, nggak baik kayak gitu. Ya, hal ini tolong kamu perhatikan. Kemudian yang terakhir dalam hal kerohanian, saya bilang saya tahu kamu pelayanan dan itu hal yang baik. Tetapi hati-hati, pelayananmu tidak akan pernah menggantikan keintimanmu. Pelayanan kita tidak akan pernah menggantikan keintiman kita dengan Tuhan. Justru yang menjadi persoalan gini loh, lebih mudah menyadarkan orang yang lama tidak bergereja. Kemudian kita ingatkan tentang hidup benar, kita ingatkan tentang Yesus sayang sama kamu, lebih mudah orang ini akan segera cepat bangkit dan kayaknya saya harus sungguh-sungguh berubah. Lebih gampang daripada menyadarkan orang yang aktif pelayanan tapi hidupnya sebenarnya jauh sama Tuhan. Kenapa? Karena pelayanannya ini kemudian seakan-akan menjadi kompensasi bagi dia untuk merasa baik-baik saja dalam rohaninya. Padahal sebenarnya lagi nggak baik-baik saja. Dia lagi jauh sama Tuhan. Dia lagi butuh pertobatan. Tapi karena dia masih melayani, dia pikir aku fine kok. Aku masih pelayanan. Siapa yang tahu? Mas Adris misalnya WL di sini ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita. Padahal hatinya hampa, terasa tanpa si dia. Gak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Itu baru perasaan. Bisa disembunyikan, apalagi dosa. Kayaknya pelayanan, tetapi dosa-dosanya jalan terus. Persoalan ketika kita intens dalam pelayanan tapi kualitas relasi kita sama Tuhan gak baik. Teman saya ini saya ingatkan, hati-hati. Pelayanan kita harusnya buah dari keintiman kita sama Tuhan. Kita akrab dengan Tuhan, kita dalam sama Tuhan. Maka kita merasa terpanggil berhutang besar sama Tuhan untuk melayani Dia. Tapi kalau pelayanan hanya menjadi rutinitas aktivitas, ketika seminggu gak pelayanan kemudian badannya gerges-gerges karena nggak pelayanan nih gitu kan. Hati-hati loh. Sekali lagi, ini persoalan. Kemudian rutinitas kehadiran ibadah tapi tanpa transformasi hidup. Rajin datang ibadah.
Rutin Bapak Ibu, kalau tadi aktif pelayanan, ini aktif ibadah, oikos datang, komisi wanita datang. Semualah diikuti. Aktif luar biasa, tetapi hidupnya gak berubah. Itu juga persoalan. Yang pemarah ya tetap pemarah, yang pemfitnah ya tetap pemfitnah, yang tukang gosip ya tetap tukang gosip, yang suka utang ya tetap suka utang. Utang gak boleh toh. Ya Bapak Ibu Saudara yang jawab sendirilah. Kalau kita berhutang itu kan, orang yang kita mintain hutang, orang yang kita pinjam uangnya, kan dia juga bergumul dalam keuangannya. Sebisa mungkin mari kita bergantung sama Tuhan, belajar mengelola uang. Ya, kapan-kapan mungkin kita perlu sharing masalah manajemen keuangan. Bagaimana kita ngelola uang kita. Berapa persen yang harus disimpan, berapa persen yang harus diinvestasikan. Simpan dan investasi beda. Ya, berapa persen yang harus kita beri, bagikan kepada yang perlukan. Berapa persen yang bisa kita pakai. Mari kita belajar. Tidak bergantung kemudian ketika kepepet gak ada gitu kan. Telepon Mas Adris lah gitu kan. Sambil kemudian janjian ketemu, sambil garuk-garuk gitu. Ngomong ya Mas Adris gitu kan. Mari coba, apakah perubahan hidup ada dalam kehidupan kita atau rutinitas ibadah ini hanya menjadi kesibukan tapi tanpa transformasi, tanpa perubahan. Harusnya ibadah itu mengandung kuasa. Amin. Ibadah itu mengandung kuasa. Firman Tuhan katakan begitu. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung kuasa. Kuasa untuk apa? Baik kuasa untuk saat ini maupun untuk kehidupan yang akan datang, kata firman Tuhan. Ibadah mengandung kuasa untuk saat ini apa? Ngerubah kita, karakter kita. Dulu kita suka gosip. Dengar firman selalu diomongin, mbok sudah jangan suka ngegosip, digosok makin sip. Kita sadar, aduh aku kena nih gitu kan. Bukan malah kemudian protes, ini firmannya kok menghakimi saya. Loh bukan, karena firman Tuhan tujuannya untuk menyingkapkan kesalahan. Kalau kita respon dengan pertobatan, ada pertumbuhan. Kemudian kita diubah, kita berubah. Itu yang baik. Ibadah yang kita lakukan membawa transformasi hidup. Tapi persoalannya banyak kita datang ibadah tetapi tidak mengalami perubahan. Persoalan berikutnya menyebut Kristus sebagai Tuhan, tetapi sebenarnya lebih menuhankan pikiran sama perasaannya. Kalau baca ayat, begitu ayatnya bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Harap enak ganti ya. Saya gak butuh bertobat kok. Gitu kan. Baca lagi ayatnya. Gitu kan. Hendaklah kamu saling mengampuni seorang akan yang lain. Enggak mau ngampuni. Tuhan berbicara tetapi kita selalu nolak karena kita menuhankan pikiran sama perasaan kita sendiri. Aku kan maunya begini, aku maunya begitu. Kita ikut Tuhan bukan ikut Doraemon. Kalau ikut Doraemon aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu. Banyak sekali semua dapat di. Nah ikut Doraemon saja. Kita mengikut Kristus. Tuhan mau kita berubah demi kebaikan kita. Tetapi kita bentengi pikiran perasaan kita ketika Tuhan sedang mau tegur didik kita. Enggak. Ganti deh, bukan itu. Gereja pun gak luput dari masalah ini. Maksudnya gimana? Kekristenan yang identitas itu hanya berhenti pada bagian luarnya. Tetapi hidupnya tidak seperti Yesus. Nah lalu kalau kekristenan adalah pengikut-pengikut Kristus, seperti Kristus, tapi kalau hidupnya seperti Kristus, pertanyaannya masihkah kita pantas menyandang identitas orang Kristen? Kalau kita tidak mengikuti Kristus. Oleh karena itu tema bulan ini, itu tujuannya adalah untuk menarik kita kembali pada akar sejati dari kekristenan. Di tengah dunia yang makin gelap, di tengah gereja yang makin rentan, kumpulan orang percaya yang makin rentan hari-hari ini. Tulisan Rasul Yohanes yang akan kita bahas, ayat yang akan kita bahas selama bulan Juni akan tidak hanya sekedar untuk menciptakan rasa bersalah, tidak hanya membuat kita merasa tergelitik untuk kok tajam ya, kok aduh ngeri ya,
aduh aku kena, enggak cuma sebatas seperti itu, tetapi tema bulan ini adalah untuk memanggil kita kembali pada akar sejati kehidupan Kristen. Apa tuh akar sejati kehidupan Kristen? Mengenal Kristus, tinggal dalam Kristus, hidup seperti Kristus. Itu akar sejati yang harus kita benar-benar renungkan bulan ini. Ayat yang akan kita bahas diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Karena ayatnya sedikit, saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca dengan suara yang keras bersama-sama dengan saya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu atau baca di depan boleh, mari kita baca bersama-sama dengan suara keras, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa ngomong kalau ia di dalam Kristus, barang siapa mengaku bahwa orang itu ia ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini yang akan kita bahas tema bulan Juni. Kalau kita mengaku kita di dalam Kristus, kalau kita mengaku Kristen, kalau kita mengaku pengikut Kristus, maka kita wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Ini sekali lagi tidak hanya berbicara sebatas moral saja, tapi ada esensi utama. Hidup seperti Kristus itu bagaimana dari ayat-ayat ini. Pesan yang tegas ini ditulis Rasul Yohanes kepada pembacanya dan malam hari ini kepada kita semua. Kalau kita mengaku mengenal Kristus tapi enggak menuruti perintahnya, kita bukan hanya akan lemah dalam bersaksi, tapi kita ini pendusta. Tema bulan lalu apa? Ada yang masih ingat? Duta-duta Kristus, Ambassadors of Christ. Betul? Tema bulan lalu. Nah, sekarang bayangkan duta-duta Kristus kan tugasnya apa toh? Menyampaikan warta Injil. Tugas kita adalah menjadi perantara berita pendamaian. Kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dari Yesus, dari Kristus, dan kemudian kita beritakan kepada yang lain bahwa Yesus mengasihimu, bahwa Allah mengasihimu, bahwa Dia ingin menyelamatkanmu. Kan itu tujuan duta-duta Kristus. Nah sekarang bayangkan kalau seorang duta Kristus, tema bulan lalu dijalankan tanpa mengerjakan tema bulan ini, menjadi duta-duta Kristus tanpa memiliki hidup yang sama seperti Yesus, maka akan lemah sekali. Misalkan saya bilang kepada Pak Daniel anggap belum bertobat. Saya bilang, Pak, Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi Pak Daniel. Tapi saya pribadi yang penuh kebencian. Saya bilang Tuhan mengasihi Pak Daniel, tapi saya bukan pribadi yang penuh kasih. Maka pemberitaan saya sebagai duta Kristus lemah. Pak Daniel akan bilang dalam hatinya, mosok Tuhan penuh kasih. Aku lihat pribadinya Daniel dengan Daniel. Bukan orang yang penuh kasih. Maka berita itu akan jadi lemah. Bahkan bukan hanya menjadi lemah, tapi orang itu akan berkata dalam hati, dia pembohong, dia pembual. Dia bilang Allah itu kasih, tapi dia sendiri sebagai pengikut Kristus gak punya kasih. Saya bilang sama Mas Adris, Tuhan mengasihimu, tapi saya orang yang pemarah, saya orang yang pendendam. Bagaimana dia mau percaya apa yang saya katakan? Melakukan tema bulan lalu tanpa mengerjakan tema bulan ini akan membuat kita jadi pendusta. Kita berdiri dengan debat, dengan bangga, I am the ambassadors of Christ, gitu. Saya duta-duta Kristus, tapi hidup kita tidak seperti Kristus, kita pembohong. Kita pendusta. Pemberitaan kita akan menjadi sangat lemah, bahkan orang akan berkata, kamu pembual. Apakah kita mau menjual Injil dengan harga yang murah? Kenapa dikatakan dengan harga yang murah? Iya, karena Injil yang kita wartakan tidak kita hidupi. Injil yang hanya diwartakan dengan pengakuan identitas yang kosong,
dengan pengakuan bahwa kita ini Kristen tok gitu ya, tanpa perubahan hidup yang benar adalah sebuah kebohongan. Itu Injil yang murah. Makanya saya katakan Bapak Saudara, khotbah itu gampang apa susah? Sebenarnya khotbah itu gampang. Belajar 1 tahun. Yuk. Saya ikutkan kursus khotbah 1 tahun. Tak jamin panjenengan bisa khotbah. Tidak usah 1 tahun deh, kita bikin kelas ekspres. Paket kilat 3 bulan bisa khotbah. Saya jamin bisa khotbah. Tapi nggak ada paket kilat ekspres untuk merubah karakter. Nggak ada. Gampang nggak khotbah? Gampang. Ketakutan para pengkhotbah itu apa? Kalau kita tanya sama Mas Gren, sama Mbak Irma, saya, Mas Nunus, apa ketakutan kita sebagai pengkhotbah? Ngomong brutal gradul? Oke, itu mungkin di angka 3. Ngeblank di tengah-tengah khotbah? Oke, mungkin itu ketakutan nomor 5. Ketakutan nomor 1 tahu enggak? Bahwa kami tidak melakukan apa yang kami khotbahkan. Itu ketakutan terbesar kami. Saya selalu berpesan dengan rekan-rekan ini, khotbahkan yang kita hidupi apa yang kita khotbahkan. Supaya orang dengar itu berbobot gitu loh. Oh ya bener yang diomongin sama Pak Daniel. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu saya datang, kalau Papa Mama saya datang, ini ada mama mertua saya di sini. Menurut Bapak Ibu Saudara mudah berkhotbah di depan orang tua, di depan mertua? Kalau kita nggak sungguh-sungguh menjaga hidup kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara mungkin nggak tahu kehidupan saya di rumah. Bapak Ibu Saudara nggak ngerti kedalaman sifat saya, nggak ngerti. Tapi beliau-beliau ini kan tahu. Kalau sampai saya mengkhotbahkan apa yang nggak saya kerjakan, kan saya ditertawakan sama orang tua saya ini. Ngapus sih. Pret. Halo Bapak Ibu Saudara. Injil tanpa pertobatan, memberitakan Injil, menjadi duta-duta Kristus tanpa hidup seperti Kristus, itu artinya menjual Injil dengan murah. Terlalu murah. Tapi akan menjadi mahal kalau kita mewartakan kabar baik, kita bersaksi, tapi hidup kita pun menghidupi apa yang kita wartakan. Akan jadi mahal. Kalau kita mengabarkan berita pendamaian dan kita menjadi serupa seperti Kristus, kita ini duta besar. Tapi kalau kita cuma ngomong saja, tapi hidup kita nggak seperti Kristus, kita ini dusta besar. Cuma selisih 1 huruf. Pertanyaannya, panjenengan dan saya, kita duta-duta besar atau dusta besar? Seorang teolog bernama N.T. Wright, ya, dia pernah tuliskan dalam bukunya, to live like Jesus is not merely to admire him from a distance, but to embody him from within. Hidup seperti Yesus bukan hanya mengagumi Yesus dari kejauhan, tapi mewujudkannya, mengejawantahkan dari dalam. Hidup seperti Yesus itu bukan mengagumi Yesus dari jarak jauh. Oh, Yesus itu baik, Yesus itu indah, Yesus itu luar biasa. Tapi bagaimana menghidupi Yesus di dalam hati. Bapak Ibu Saudara, hidup seperti Yesus bukan sekedar mengagumi dari kejauhan, tapi mewujudkan dari dalam. Kritik dari Mahatma Gandhi, yuk coba kita renungkan. Apakah juga menjadi kritik bagi kita? Apakah kita hanya mengagumi Yesus atau hidup seperti Yesus? Lalu bagaimana hidup seperti Yesus? Yang pertama yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini, hidup seperti Yesus itu bukan sekedar pengakuan, tapi berbicara ketaatan. Katakan ketaatan. Ketaatan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang keempat dituliskan begini. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Untuk apa hanya sekedar berkata aku mengenal dia? Itu namanya ngaku-ngaku. Untuk apa sekedar berkata aku kenal dia, tapi gak menuruti perintah Tuhan? Rasul Yohanes katakan itu namanya pembual, pembohong, pendusta. Bukan sekedar pengakuan, ngaku-ngaku kalau kita ngikut Kristus,
Tetapi ketaatan kita kepada Kristus itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita lakukan. Kata mengenal di sini, barang siapa berkata aku mengenal dia, mengenal ini bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah ginosko. Ginosko itu bukan sekedar mengenal, tahu informasi, data diri, biodata, bukan. Tapi ginosko itu mengenal karena relasinya dalam. Ya, bank Bapak Ibu, saya nabung di bank. Di bank itu ada data diri saya. Tanggal lahir ada, tempat lahir ada, alamat rumah bank punya, email saya bank tahu, jumlah rekening saya bank ngerti. Tapi pertanyaannya, apakah bank tahu, kenal karakter-karakter saya? Enggak. Tapi dia tahu informasi tentang saya. Yang mengenal saya, ya orang-orang yang hidup bersama dengan saya, istri saya misalnya. Bu Putri itu ginosko sama saya. Dia mengenal karakter saya, dia tahu pikiran saya, dia tahu kebiasaan saya, dia tahu kecenderungan saya. Karena dia mengenal, dia hidup bersama-sama dengan saya. Nah kalau ada orang bilang saya ginosko sama Tuhan, saya kenal sama Tuhan, itu artinya harusnya mengenal karena punya relasi yang dalam sama Tuhan. Bukan cuma sekedar sebagai orang Kristen yang tiap minggu rajin ke gereja, tapi nggak ngerti kedalaman hati Tuhan. Makanya aneh kalau ada orang Kristen atau bahkan mungkin bisa dikatakan pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang dalam tanda kutip harusnya sudah mengenal Tuhan dalam, pelayan-pelayan, aktivis-aktivis, kemudian hidupnya galau, hidupnya stres, depresi, aneh. Nabi Daniel pernah berkata, orang yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan bertindak. Kalau kita kenal sama Tuhan, gak ada itu galau. Kalau kita kenal siapa Tuhan, kita akan tetap kuat dan bertindak. Mau mengalami situasi seperti apapun, orang yang mengenal Tuhannya, dia akan tetap kuat dan dia akan bisa bertindak. Enggak ngeluh kerah, enggak loyo. Karena dia kenal siapa Tuhan. Kalau orang ginosko sama Tuhan harusnya mengenal dengan sungguh-sungguh karena kedalaman hubungan. Dan kata menuruti di sini bahasa aslinya, bahasa Yunaninya tereo, artinya memelihara, menjaga, menaruh baik-baik di hati. Bukan sekedar menuruti, melakukan tanpa pemahaman. Melakukan tanpa pemahaman seperti anak-anak yang disuruh orang tuanya untuk beli di warung. Dek, le, nduk, tolong belikan ibu ini. Nggih Bu, berangkat, tapi kacau semua pesenannya keliru kabeh. Pesen telur 1 kilo, beras 5 liter, bolak-balik semua. Telurnya 5 kilo, berasnya 1 liter. Ibunya marah, lu piye toh bilang tadi ini. Lu ini salah, makanya dimatke, dipahami. Taat tanpa pemahaman, kacau. Makanya kalau kita belajar di MCC, khotbah MCC itu keras apa lembut Bapak Ibu? Keras. Pak Diki pernah bilang sama saya, khotbahnya MCC itu atos-atos ya Pak, kayak makan marneng Pak. Gak takut toh jemaat pergi. Loh kalau jemaat gak pergi masa mau nginep di gereja? Tujuan kita beribadah supaya karakter kita semakin serupa Kristus. Bukan hanya menjadi manja, maunya dikasih gula terus, enggak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang mentaati itu artinya memelihara, bukan asal melakukan tanpa pemahaman. Memelihara saya tanya, kalau misalkan Pak Diki melihara anjing, betul ya Pak? Apa yang penting anjingnya, saya punya anjing saya taruh rumah, udah namanya memelihara. Apanya seperti itu Pak dibilang memelihara? Dah, diapakan? Ya dirawat, diberi makan, diberi minum, kalau perlu divaksin, dirawat, dimandikan, dipelihara. Nah ketaatan kepada Tuhan, firman Tuhan itu dipelihara. Hatinya, pengertiannya dijaga, dipelihara, tidak mudah baper, tidak mudah diserang sama si jahat. Karena kita menjaga betul-betul. Kalau makanya Rasul Yohanes bilang, kalau kamu mengaku ginosko tapi kamu enggak tereo, kalau kamu ngaku kenal sama Tuhan tapi kamu enggak menuruti, kamu pendusta. Baiknya gimana? Ya kenal dengan benar dan taat dengan benar. Maka itu dibilang hidup seperti
Yesus. Mari kita mencoba merefleksikan baik-baik. Apakah hidup kita sehari-hari mencerminkan kasih dan pengenalan kepada Kristus melalui ketaatan? Kita taat nggak sama Tuhan? Coba kita renungkan baik-baik. Yang sekolah taat nggak sama Tuhan? Tuhan bilang, ya jujurlah, jangan mencuri. Loh, aku nggak mencuri, ya, tapi mencontek itu mencuri jawaban gitu kan. Atau hal-hal yang kita tahu itu salah lah. Yang sekolah-sekolah, anak-anak muda. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih dan pengenalan kepada Tuhan? Yang bekerja, apakah pekerjaan kita, kualitas pekerjaan kita sudah mencerminkan kasih dan pengenalan kepada Tuhan? Mari kita renungkan baik-baik. Mari kita belajar taat sama Tuhan bukan karena takut tapi karena cinta. Bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut gak diberkati. Ketaatan semacam itu adalah ketaatan model Buddha. Maaf, saya harus bilang begitu. Buddha itu harus taat, kalau enggak disiksa. Buddha taat, kalau enggak dihukum. Nah, kalau ketaatan kita sama Tuhan modelnya begini, itu ketaatan Buddha. Bukan ketaatan anak. Kalau kita mengaku anak Tuhan, kita taat karena kita sayang sama Tuhan. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Jadi ketika Tuhan tegur kita, protes enggak? Enggak, kita sayang. Ketika Tuhan didik kita, marah enggak? Enggak dong, kita sayang sama Tuhan. Kecewa enggak? Ya enggak dong harusnya, karena kita sayang sama Tuhan. Untuk mau jadi taat, bukan karena takut, tapi karena cinta. Dalam ibadah dan pelayanan kita tetap setia, walaupun enggak disorot, enggak dipuji, enggak dihargai, enggak ada tepuk tangan. Ketika saya melangkah untuk masuk dalam penggembalaan, seorang rekan, sahabat, saudara dalam pelayanan, datang ke rumah saya hanya untuk mengantarkan satu buku setebal ini. Dia seorang pendeta, ngisi retret kita juga. Dia bilang sama saya, Mas Daniel, Mas Denny, langkah yang kamu ambil ini bukan langkah yang mudah, bukan langkah yang gampang. Karena jalan yang akan buat tempuh ini jauh dari tepuk tangan. Enggak akan ada yang keplok-keplok memuji, woi hebat, good, enggak ada. Yang ada kamu akan disalah mengerti, kamu akan dihakimi, kamu akan diserang, kamu akan dijauhi. Karena kamu memperkatakan kebenaran. Karena kamu memperkatakan firman. Siap gak? Saya bilang sama istri, bersama beliau kami bilang siap. Kalau siap, go, jalan. Meskipun gak dapat sorot, singer nih ya, terutama yang di belakangnya WL nih, aku singer mesti selalu di belakangnya Mas Adris, ora ketok aku. Anggere di foto gor ketok gegerku. Makanya sekarang pelayan-pelayan Tuhan ada sesi foto bersama biar kelihatan semua. Sesi foto bersama. Apakah kita melayani supaya disorot? Enggak, tetap setia sekalipun enggak disorot. Pilihlah untuk bersikap benar meskipun keadaan enggak mudah. Meskipun diserang berkali-kali, dihajar berkali-kali, tetap pilih respon yang benar. Para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, mari kita memiliki respon yang benar. Sekalipun keadaan gak mudah, pengennya marah, pengennya kecewa, pengennya naruh, lempar handuk gitu. Ya Mas Karunia ya. Layanan apa ini? Tapi kalau kita mau hidup seperti Yesus, kalau kita ngaku kenal Yesus, taat. Sehingga ketika nanti kita pulang ke surga itu yang kita dengar itu betul-betul hamba yang baik setia. Good job. Masuk. Bukan terus, siapa ya? Aku gak kenal nih. Mari kita pikirkan baik-baik apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus bukan sekedar pengakuan, tapi ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan butuh effort, butuh upaya. Karena ketaatan, kepatuhan adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh mencintai. Yang kedua, hidup seperti Yesus itu bukan sekedar tahu kasih Allah, tapi hidup dalam kasih Allah. Sekali lagi, kekristenan sebatas wawasan menyesatkan. Kekristenan cuma berhenti pada wawasan tok, pinter. Wah, kalau tanya jawab Alkitab, jos, hebat. Jawabannya luar biasa. Tapi tanpa hidup yang sungguh-sungguh mengejawantahkan firman, hidup yang sungguh-sungguh melakukan firman, akan menyesatkan sekali.
kekristenan yang semacam itu. Sama halnya, apa artinya kita tahu kasih Allah, tapi kita nggak menghidupi atau tinggal di dalam kasih Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. Maaf, ini saya belum ganti ya. Inilah kalau persiapan ngetik neng orangnya ngantuk ya gini-gini ya. Tapi ayat ini ayat yang kelima Bapak Ibu. Ayat yang kelima dituliskan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguhlah sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa menuruti firman-Nya, menuruti kehendak-Nya, menuruti perintah-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Hati-hati kalau kita baca Alkitab, seakan-akan kalau sungguh sudah sempurna kasih Allah, atau dengan bahasa lain, kasih Allah disempurnakan melalui kasih yang diwujudkan. Seakan-akan kasih Allah belum sempurna, kemudian menjadi sempurna kalau kita kemudian melakukan itu. Hati-hati loh, kasih Allah sudah sempurna. Kasih Allah kepada kita itu bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu luas. Kasih Allah sudah sempurna. Lalu apa artinya kasih Allah disempurnakan? Maksudnya bahwa kasih Allah disempurnakan itu ketika kasih itu diwujudkan, dilakukan, dinyatakan. Sehingga kasih Allah itu menemukan ekspresinya yang penuh, yang utuh. Nah, saya akan tunjukkan contoh gampangnya begini. Ya, kalau saya ini atau Mas Karunia deh, sebagai suami dari Mbak Eri, saya kasih contoh yang mudah. Ketika Mas Karunia hanya berbicara berkali-kali kepada istrinya Mbak Eri tentang kasih Allah. Allah itu begini, Allah itu begitu loh, dia luar biasa begini. Itu baru separuh, karena Mbak Eri baru mengetahui, baru wawasan roh. Baru mengerti kasih Allah yang diceritakan oleh Mas Karunia ini, berhenti pada informasi tentang kasih Allah. Tetapi Mbak Eri akan bisa menangkap kasih Allah dengan sempurna, dengan utuh ketika melihat kasih yang dinyatakan oleh Mas Karunia. Maka Mbak Eri akan merasakan, oh ya betul, berarti kasih Allah itu seperti ini. Karena dia merasakan wujud nyata kasih itu. Jadi kasih itu akan menjadi menemukan ekspresinya yang utuh, yang sempurna ketika tidak sekedar disampaikan, diwartakan, tapi dilakukan. Minggu lalu ketika kita mensupport, mendukung pernikahannya Mas Yonat dan Mbak Alicia. Momen ketika kita mendukung, ada yang pimpin pujian, ada yang MC, ada yang main musik, ada yang terima tamu, ada yang jaga kado, ada yang dekor, nah, segala macam itu semua dilakukan. Disupport oleh orang-orang gereja, oleh teman-teman yang ada di gereja, keluarga MCC. Tanpa bayaran, tanpa imbalan, tanpa upah apapun. Diberikan, dilakukan atas dasar kasih, mendukung saudara seiman. Maka kasih Allah disempurnakan di sana. Kenapa? Karena kita nggak cuma ngomong tentang kasih. Karena gereja ini nggak cuma mengkhotbahkan tentang kasih. Gereja ini mengkhotbahkan kasih, Alicia dengar itu. Gereja ini ngomongin kasih, Yonat dengar itu. Tapi baru separuh. Tetapi ketika kemudian Yonat dan Alicia melihat dengan mata kepala sendiri, merasakan, mengalami sendiri, bagaimana gereja ini mendukung acara mereka, mendukung hari-H yang akan mereka kenang terus seumur hidup, maka mereka mengenal kasih itu secara utuh. Karena gereja ini gak cuma ngomongin tentang kasih, tapi gereja ini mewujud nyatakan kasih Allah. Nangkep? Saudara bisa nangkep dengan jelas? Barang siapa mau melakukan kasih Allah, maka sungguh sudah sempurnalah kasih Allah diekspresikan, diwujudkan. Karena kita gak cuma pintar ngomong tentang kasih, tapi kita mengupayakan kasih itu. Nangkep ya Mas Yonat ya, Mbak Alicia ya, nangkep. Ngerti tuh kasih Allah kayak apa? Ngerti karena mereka ngalami lewat gereja ini. Mengkhotbahkan kasih tapi juga menghidupi kasih. Mengajarkan kasih tapi juga melakukan kasih. Maka ekspresi kasih Allah nyata di sana. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku hidup seperti Yesus, kita mau hidup seperti Yesus, maka kita nggak cuma sekedar tahu kasih Allah, tapi kita harus hidup dalam kasih Allah. Bahkan kita harus menghidupi, mewujudkan kasih Allah sampai orang-orang mengerti. Kasih Allah itu kayak apa tuh? Aplikasinya, praktisnya, dalam keluarga. Mari kita saling menyatakan kasih Allah melalui perhatian, pengampunan, melalui kesabaran. Orang tua kepada anak, saudara bersaudara, anak kepada orang tua.
kita praktekkan kasih Allah. Bagaimana ngampuni, bagaimana memberkati, bagaimana mendidik, bagaimana mengasuh. Anak-anak itu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bukan cuma sekedar merawat anak dari mulai kecil sampai kemudian bisa berjalan, bertumbuh besar, makin gemuk, makin tinggi, makin tegap, makin hebat. Enggak. Tapi kita juga punya tanggung jawab mendidik anak, mengasuh anak dalam roh takut akan Tuhan. Kita ngajari mereka untuk cinta sama Tuhan. Kita ngajari mereka karakter Kristus. Tanggung jawab kita. Kalau sekedar ngajari, tapi kita tanpa menunjukkan perhatian, tanpa punya pengampunan, kesabaran, kasih, bisa anak-anak kita menangkap kasih Kristus? Gak bisa. Ngajari tentang kasih, tapi kita juga harus mendidik mereka dalam kasih yang dinyatakan. Saya bersyukur anak kita itu diajar oleh, menurut saya guru-gurunya keren-keren. Karena anak saya itu hafal cerita-ceritanya. Baru kemarin malam istri saya tanya sama Niel, yang menelan Yunus itu, hewan yang menelan Yunus, Niel itu kan lagi senang tebak-tebakan hewan-hewan. Siapakah aku? Aku binatang laut gitu kan. Nah kemarin dikata tebak-tebakan. Siapakah aku? Aku menelan Yunus. Ikan apa? Nah saya sambil nyetir sudah mulai takut tuh. Moga-moga gak jawab ikan paus. Kalau ikan paus otomatis saya protes gitu kan. Atau ikan hiu, apalagi mecedel kalau ikan hiu yang nelen itu. Ketika istri saya tanya, ikan apa Niel jawab, ikan besar. Nah, lulus, otomatis aman sebagai guru sekolah minggu. Anak-anak kita dididik di sekolah minggu. Sekolah minggu kita sederhana, tapi mereka orang-orang yang serius. Khotbah-khotbah, ajaran-ajaran sekolah minggu sudah dipersiapkan dari tahun lalu. Mereka punya kurikulumnya. Yang bikin juga Mas Adris. Yang ikut retret tahu betul bagaimana perjuangannya guru-guru sekolah minggu kita. Bikinin mahkota, bikinin hiasan. Saya bikin kok yuk sempet kok yuk kepikiran kok yuk niat Itulah guru-guru sekolah minggu. Saya lulus dari guru sekolah minggu tahun 2018 ya Mas Iwan ya. Semenjak saya pindah dari satu gereja, selesai guru sekolah minggu. Tapi dari tahun 2000 sampai 2018, 18 tahun saya guru sekolah minggu. Tahu betul bagaimana kita harus bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak kecil semacam ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh menyatakan kasih Allah dalam keluarga, tunjukkan itu. Di medsos, yuk sekarang hari-hari ini itu kan rame medsos. Tahan diri dari menyebar ujaran kebencian. Mari kita lebih baik jadi pembawa damai daripada penyulut konflik. Orang Kristen, tapi kok dikit-dikit penyulut konflik. Orang Kristen, tapi kok jadi corong kebencian. Kalau kita mengaku, kita klaim, kita pengikut Kristus. Apa ya Kristus seperti itu? Dalam medsos juga sama. Tahan diri kita. Kita hidup di era yang seperti itu. Apa kita mau ikut-ikutan seperti itu? Story-story kita, status-status kita, postingan-postingan kita haruslah menjadi pembawa damai, bukan malah penyulut konflik. Dalam komunitas jemaat, kalau ada masalah, mari kita selesaikan. Kalau ada masalah, ayo selesaikan baik-baik. Saya orang yang kalau mau bicara, belak-belakan, saya langsung ngomong apa ada. Mau ketemu, ayo ketemu. Kita bicara baik-baik untuk menyelesaikan konflik. Itu penting. Bukan malah terus kita melakukan action ini, action itu. Gerakan ini, gerakan itu. Konflik tidak bisa selesai seiring berjalannya waktu. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Luka hati, konflik, tidak akan bisa selesai seiring berjalannya waktu. Orang popo suwe-suwe lah yo lali. Orang popo suwe-suwe lah yo mari. Enggak. Luka hanya bisa sembuh lewat rekonsiliasi. Pertemuan, pengampunan, maaf-memaafkan, dalam kasih, terang kasih karunia Allah. Selesai. Waktu tidak menyembuhkan, waktu hanya menunda saja. Tidak akan sembuh seiring berjalannya waktu. Buka hati terhadap teguran. Ayo buka hati. Firman Tuhan keras. Saya bilang keras. Sejak kapan saya khotbah gak keras?
Bener nggak Mas Karunia? Kadang-kadang guyu, tapi lebih banyak deg dia. Seorang bapak ngomong sama saya, Om khotbahnya Om Daniel tuh hari ini keras, saya kena. Tapi saya sadar saya perlu berubah. Saya nggak pernah punya agenda untuk ngomongin khotbah itu ditujukan pada orang-orang tertentu, nggak ada. Apa tujuan saya? Apa kepentingan saya, apa keuntungan saya kalau menggunakan mimbar ini untuk nyerang 1-2 orang tertentu? Apa keuntungan saya? Gak ada loh. Kalau saya melakukan itu, saya bersalah di mata Tuhan dan saya justru malah ngajak musuh yang baru. Gak ada. Kalau saya bicara sekeras ini semata-mata karena saya sedang berbicara firman Tuhan. Untuk kepentingan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Apa untungnya kalau saya ngomong hanya untuk ditujukan kepada orang tertentu? Lah mendingan saya ngomong langsung. Saya kalau ada apa-apa, saya sama Mas Gren, saya telepon Mas Gren, mau bicara, mungkin ada yang mau disampaikan, mau ngobrol, ayo kita ngobrol. Ngobrol. Gilang berkali-kali merasakan hal yang sama. Ngobrol lang, ketemu, ayo ketemu, bicara. Lebih baik diomongkan langsung. Lah kalau saya ngomongkan lewat khotbah, 1, yo nek kroso. Nek ra kroso. 2, yo nek sadar, nek malah nesu. Untuk apa keuntungan saya? Coba renungkan baik-baik. Apa baiknya, apa untungnya menggunakan mimbar ini untuk berbicara khusus pada 1-2 orang? Kan lebih baik ngomong langsung. Saya mau katakan bahwa apapun yang saya sampaikan semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Gereja ini perlu kebenaran. Pelihara kesatuan. Jangan kalah sama TVRI lah. TVRI itu menjalin persatuan dan kesatuan. Masa gereja malah mengibarkan perpecahan, perseteruan. Paulus bilang apa? Segala roh persidraan, permusuhan, pertikaian, perpecahan. Jauhilah semuanya itu. Bapak Saudara, sebutkan gereja-gereja luar biasa yang dibina Rasul Paulus. Efesus, dahsyat. Korintus, enggak main-main. Galatia, oke lah, ada masalah waktu itu memang karena ada Taurat yang mencoba dimasukkan, tapi juga jemaat yang luar biasa. Pertanyaannya, di mana sekarang gereja-gereja ini? Pertanyaannya, sekarang di mana gereja Efesus? Di mana gereja Korintus? Masih ada? Enggak ada, hancur semua. Apa kita juga akan menjadi bagian yang seperti itu? Gereja yang luar biasa, yang kemudian hancur hanya karena tidak bisa menahan diri untuk memelihara kesatuan. Segala bentuk benih-benih semacam itu, kalau kita sadar ini merusak, ini membahayakan, lebih baik kita buang. Bukan sekedar tahu kasih Allah, tapi hidup dalam kasih Allah. Orang yang hidup seperti Yesus, bukan cuma sekedar tahu dalam wawasan, tapi dia menghidupi kasih Allah dengan nyata. Mengasihi, memberkati, memaafkan, mengampuni, menyelesaikan. Semua dilakukan semata-mata karena hidupnya serupa dengan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Bukan sekedar meniru Yesus, tapi menampilkan Yesus. Hidup seperti Yesus bukan sekedar ngaku-ngaku, tapi taat sama Yesus. Bukan sekedar ngerti kasih Allah, tapi betul-betul menghidupi, tinggal di dalam kasih Allah. Bukan cuma sekedar niru Yesus, tapi menampilkan Yesus. Beda, kalau meniru berbicara Yesus ada di kejauhan, dan kemudian kita meniru Yesus hanya sebagai model saja, sebagai panutan, teladan. Enggak, kalau kita mau jadi pengikut Kristus yang sejati, Yesus bukan di kejauhan yang kita ikuti nilai-nilainya, tapi Yesus itu hidup tinggal dalam diri kita. Sehingga orang itu ketika melihat kita ada bayang-bayang Kristus. Ketika orang itu melihat kehadiran kita, mereka melihat kehadiran Tuhan. Sesuatu yang berbeda, yang gak lazim ditemukan pada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu pun semangat itu juga yang kemudian saya rindu disampaikan lewat pernikahannya Yona dan Alicia. Minta maaf pernikahan kalian saya banyak bahas hari ini. Saya rindu itu tersampaikan. Saya membayangkan bagaimana perasaannya rekan-rekannya Yonat, keluarga Alicia, rekan-rekan Alicia. Kalau sampai mereka tahu bahwa 90% acara pernikahan itu orang-orang gereja yang support, yang dukung, yang hadir, yang terlibat, melakukan tanpa pamrih. Bisa Anda bayangkan? Kalau sampai mereka betul-betul tahu. Itu bukan I.O. Itu kumpulan orang-orang yang
mengasihi Yona dan Alicia dengan kasih Kristus. Bukan IO. Yang nari, bukan IO. Yang noto-noto foto, bukan. Itu Bu Putri, bukan IO. Bapak nanti berdiri di sini, Ibu nanti di sini ya. Ya, Yona dan Alicia makan dulu, nanti masih panjang, duduk ose. Itu bukan IO. Itu Ibu Gembalanya Yona dan Alicia. Kalau orang di luar mengetahui kebenaran ini, apa kira-kira yang mereka pikirkan? Kalau hanya berhenti pada rasa kagum, oke, itu sudah baik memang. Tapi saya rindu lebih jauh dari itu. Doa saya orang-orang yang mengetahui kebenaran ini, hati mereka tuh kayak tergoncang gitu loh. Kok iso toh? Iki aneh, gak umum gitu. Kalau mereka tahu yang dekor itu orang-orang gereja, saya, Mas Adris, penean, nyelip-nyelip kayak kembang gitu kan. Saya ikut serta di situ. Masang kembangnya. Beatrice, ayo bagian center. Aman Mas, aman gitu kan. Orang gurau aman-aman, wae. Kalau orang-orang di luar tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang gereja ini. Saya rindu mereka bukan hanya berhenti pada rasa kagum saja, tapi seperti tergoncang hatinya. Kemudian inilah hidup orang-orang Kristen. Kok bisa begini piye? Itu kerinduan saya. Bukan sekedar kita meniru moralnya Yesus yang penuh kasih, tapi kita sungguh-sungguh menampilkan Yesus lewat hidup kita. Ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, di dalam Kristus, maka orang itu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata hidup seperti, hidup sebagaimana Kristus, itu bahasa Yunaninya peripateo, itu berarti bukan cuma sekedar lahiriahnya. Bukan hanya ngomongin aspek moralnya saja, tapi betul-betul the whole life, holistik sepenuhnya. Yesus hidup tuh kayak apa? Jadi sekali lagi bukan Yesus di kejauhan dan kita meniru sikapnya Yesus, tetapi Yesus itu tinggal dalam diri kita. Hadir, nyata, diwujudkan. Orang melihat kita, melihat bayang-bayang citra Kristus. Dunia gak butuh aktor Kristen. Yang dunia butuhkan citra Kristus. Aktor itu apa tuh? Pemeran, pura-pura. Aktor bermain sebagai polisi, apakah dia polisi sungguhan? Ya, oke. Kalau memang dulu dia seorang polisi kemudian berperan jadi polisi bisa juga. Tapi kalau namanya aktor rata-rata, ya jadi memerankan, berpura-pura menjadi tetapi meyakinkan sekali, itu aktor. Bukan dokter, drama-drama Korea tentang kedokteran itu. Apakah mereka dokter sungguhan? Oh bukan. Tapi mereka begitu kelihatan seperti dokter karena mereka memerankan, mereka aktor. Nah pertanyaannya, Anda ini aktor Kristen atau murid Kristus? Kita hanya berpura-pura jadi pengikut Kristus, kita hanya berpura-pura melakukan firman, kita hanya berpura-pura mengasihi, tapi kita nggak sungguh-sungguh memiliki kasih Kristus. Kita hanya berpura-pura melayani, tapi yang kita layani ini aktivitas. Kalau kita melayani Tuhan, kita melayani Raja, harusnya hidup kita yang sungguh-sungguh terlihat melayani Tuhan. Dunia nggak butuh aktor Kristen. Aktor-aktor Kristen nggak bisa menggoncangkan dunia. Nggak bisa membuat dunia terbuka matanya tentang Kristus. Tapi orang yang hidupnya mencitrakan Kristus, yang ada bayang-bayang Kristus, orang-orang yang hidupnya memang beda ini, itu yang bisa bawa perubahan. Dunia sedang menantikan orang-orang yang mencitrakan, menunjukkan Kristus dalam diri mereka. Bukan aktor-aktor Kristen, nggak bisa. Aktor-aktor Kristen ini, Kristen-Kristen pura-pura ini, nggak akan bisa membawa perubahan. Tapi hidup orang-orang yang sungguh-sungguh menampilkan Kristus bisa menggoncangkan pikiran. Dari mimbar itu kelihatan yang mendengarkan khotbah seperti apa. Ketika kemarin saya berkhotbah di pernikahan mereka berdua, durasi khotbah saya itu kelamaan. Ada 2 orang yang udah protes sama saya. Salah satunya istri saya, "Pi, khotbahmu kesuwen. Besok lagi kalau ada pemberkatan nikah, formula khotbahmu dicendek nih." Saya bilang itu sudah cendek. Aku udah ngelihat jam loh berkali-kali. Tapi kenapa mulut ini gak mau berhenti? Karena ada orang-orang yang belum kenal Kristus hadir di situ. Ini tuh pengennya cerita terus gitu loh. Saya bilang berkali-kali pernikahan Kristen tidak mengenal perpisahan. Pernikahan Kristen gak bisa ada masalah kemudian cerai, anak-anak jadi korban, gak bisa. Pernikahan Kristen bukan tentang 2 orang yang saling mencintai, tapi tentang 2 orang yang menatap Kristus. Berkali-kali saya ngomong begitu dan saya lihat orang-orang yang belum mengenal Kristus, entah teman-temannya Alicia, keluarga Alicia, teman-teman Yonat, ada yang sampai begini, mantuk, yang fokus.
Saya rindu jiwa mereka itu tergoncang gitu loh, Mak. Grek. Oh, iki kita sing aku duwe iki lho. Kok aku karo bojoku gur rame wae. Kok aku karo bojoku gur padu wae. Oh, iki sing aku ora duwe. Kapan lagi saya bisa menceritakan itu? Makanya khotbah suwe. Saya udah lihat jam. Ini pun mungkin panjenengan ya mikir, Om Daniel khotbah wis sak jam loh Om gendang mandek. Sabar, slide terakhir Bapak Ibu. Di meneh PowerPoint ini. Pointerku lho lah hilang toh. Kalau sudah pengen menceritakan Yesus, ini mulut ini tuh pengen ngomong terus. Kita punya tanggung jawab. Apakah kita sungguh-sungguh mau menampilkan citra Kristus atau jadi aktor? Aktor nggak bisa menggoncang. Orang akan biasa aja, tapi begitu mereka melihat citra Kristus, mikir, kayak iki sing kurang duwe gitu loh. Ya, terakhir dalam bahasanya Rasul Paulus, kalau tadi bahasanya Rasul Yohanes, Yohanes bilang bahwa hidup seperti Yesus hidup. Tapi kalau bahasanya Rasul Paulus, dia bilang, temen aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah, ini bahasanya Rasul Paulus. Galatia 2 ayat yang ke-20 bilang begitu. Jadi mari kita bawa Kristus di rumah. Jangan cuma bawa di gereja, bawa ke rumah. Menasihati anak-anak dengan kasih Kristus. Mendidik anak-anak dengan kasih Kristus. Saya kalau habis marahin Niel, jangan dipikir Pak Pendeta gak pernah marahin anaknya. Saya sering marahin Niel. Tapi setelah saya marahi, pasti saya bilang, sini Pak peluk. Sini. Maafin papi ya, sorry ya. Niel paham? Nah, Niel mengerti? Mengerti. Kalau mengerti, angguk 2 kali. Tak hipnotis dia pokoknya. Lo kan harus masuk tuh dalam pikiran. Ya tuh. Dididik, dihardik, dimarahin, tapi tetap harus dipulihkan lagi. Harus dipulihkan lagi, didik anak-anak. Bawa Kristus ke rumah. Bawa Kristus ke kantor. Yang kerja-kerja. Jangan garapan rampung-rampung, campur. Apa Kristus seperti itu? Bawa Kristus ke kantor. Yang suka bergosip, yang suka bergunjing. Apa Kristus seperti itu? Bawa Kristus ke sekolah, yang sekolah-sekolah. Bawa Kristus ke medsos, Tori. Tadi pagi saya cerita, andai kata Tuhan Yesus hidup, sudah ada WhatsApp, Instagram gitu ya. Sudah ada HP. Mungkin ketika memberi makan 5.000 orang selfie gitu ya. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan kenyang, sisa 12 keranjang, puji Tuhan gitu kan. Yang di belakangnya orang lagi gitu. Rasa-rasanya saya gak bisa membayangkan Yesus nyetori, murid-muridnya sedang tergeletak, tili-tili di perahu yang sedang digoncang angin badai, kemudian Yesus nyetori, piye ora percaya-percaya, wis nonton dhewe, wis delok dhewe ning ora mudeng-mudeng, ora cetha. Saya enggak pernah berpikir Yesus akan berpikir seperti itu, nyetori seperti itu. Sekalipun dia sebel sama murid-muridnya. Ingat ya ceritanya? Yesus naik perahu, terjadi angin badai, murid-muridnya panik, ketakutan. Yesus, apa kamu enggak peduli kalau kami binasa? Yesus bilang, hei angin, tenanglah. Tenang, kemudian ngomong sama murid-muridnya, sampai kapan kamu kayak gini? Sampai kapan kamu gak percaya? Yesus ngomong langsung, gak di story. Orang mudeng-mudeng, orang paham-paham, ora jelas. Yesus tidak melakukan itu, saya pikir. Apa kita melakukan itu di medsos kita? Jangan hanya bawa Yesus di gereja, lu hilang meneh toh. Nah, dah waktunya ditutup lah ya. Kekristenan kita, kehidupan seperti Kristus tidak dipanggil untuk sekedar dikagumi, tapi dihidupi. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya ngomong khotbah hari ini mungkin agak keras. Mungkin gak enak di hati, gak enak. Mungkin Bapak Saudara ngerasa aku kena, aku disindir, aku kena dan segala macam. Tapi percayalah kalau engkau merespon dengan benar, maka kita sedang hidup seperti Kristus. Bukan untuk pikiran dan perasaan kita sendiri. Terakhir, dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang-orang Kristen yang moralnya baik. Udah banyak itu. Udah banyak. Tapi dunia sedang menantikan orang-orang Kristen yang menghidupi Kristus. Yang menjadi saluran kehadirannya di tengah dunia yang rusak. Dunia lagi rusak berat. Dunia sedang rusak, gelap. Setiap kali kalau kita hadir dan kita membawa terang, kita membawa kasih, dunia menanti itu. Dunia mencari itu. Dan lewat kehadiran kita yang seperti Yesus, dunia bisa diberkati. Bahkan mereka bisa bertobat, percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati, mari kita renungkan firman Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari jumeneng sedanten Bapak Ibu.
buka hati, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing, memperbaiki apa yang sedang bermasalah. Kita izinkan Roh Kudus bekerja. Hidup seperti Yesus bukan hanya sekedar aspek moral saja, tapi ini berbicara kedalaman, berbicara cinta kepada Tuhan. Ini ngomongin sesuatu yang lebih inti. Bukan sekedar tahu, tapi kita sungguh-sungguh menunjukkan, menyatakan, melakukan, mengerjakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. bentuklah kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Dalam setiap jalanku, Memuliakan namamu, memuliakan nama. Ku mau sepertimu, ya. Oh, ku rindu diubahkan, dibarui, menjadi sepertimu, Tuhan. Ya, memuliakan namamu, memuliakan. Sekali lagi katakan bersama-sama, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu. Saya mau dengan hormat Mas Anugrah Adi berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. dalam setiap jalanku, Memuliakan Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan selalu membimbing kami Tuhan, mengingatkan kami, menguatkan kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berdampak untuk memuliakan Kristus dimanapun berada. Kami boleh membawa Kristus di sekolah kami, pekerjaan kami, dimanapun berada. Kami boleh selalu Tuhan memberitakan kebenaran tentang kasih Kristus. Jangan sampai kami menjadi aktor Kristen saja, tapi kami boleh menjadi seorang pengikut Kristus, murid Kristus yang betul-betul memberikan pemberitaan Injil, selalu menjadi pembawa berita kesukaan, pembawa berita kebenaran dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapi Pak Daniel Harjo, gembala kami Tuhan, terus Tuhan berkati kesehatan, biarlah pelayanan semakin melebar, menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah firman ini yang ditabur tidak akan kembali sia-sia, tapi bertumbuh di hati kami dan kami boleh mengaplikasikan keluar. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan 2000 untuk pembangunan gereja atau untuk rumah Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa bersama.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan akan kebaikan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, dan sebentar Tuhan kami rindu untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan 2000 ini Tuhan, sebagai langkah iman kami untuk memiliki gedung permanen. Biarlah melalui langkah iman ini kami boleh Tuhan berikan tempat yang lebih baik lagi untuk kami dapat beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara bisa langsung maju ke depan dan memberikan persembahan, dimasukkan ke rumah ibadah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, waktu dan tempat satukan kepada pelayan yang akan memimpin doa syafaat dan pengumuman info sepekan. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita Bapak Ibu, saya hantarkan untuk berdoa syafaat. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini, di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur jikalau kami ada di tempat ini Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan, namun ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh mengaturkan Tuhan ucapan syukur kami melalui puji-pujian yang kami hantarkan ke hadirat-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan itu menjadi Tuhan dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami, mendengar setiap pergumulan kami, permasalahan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, membawa jawaban sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan berdoa syafaat Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Terlebih sepanjang hari ini Tuhan, apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau ampuni Tuhan, sehingga apa yang kami haturkan, panjatkan, doakan kepada-Mu Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawabnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kelurahan Keratonan, Kecamatan Serengan ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau memberkati masyarakat di sekitar Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka hidup makmur, tenang Tuhan, dan boleh Tuhan kami bebas untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Saling rukun, saling mengayomi, saling membantu, dan saling Tuhan gotong royong untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Bapak, kami menyerahkan Tuhan keluarga besar JKI MCC di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Daniel Raharjo beserta Ibu Putri Tuhan, yang mengembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau memberkati otoritas yang daripada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan kami jemaat-Mu tidak sia-sia Tuhan. Kami boleh hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau memberkati pelayanan beliau Tuhan lebih dan lebih lagi
lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat otoritas yang daripadamu Tuhan, membawa perkenanan atas hidup kami, jemaat-Mu GKI MCC ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pergumulan beliau Tuhan, setiap apapun yang beliau kerjakan Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan Bapa. Berkati kesehatan beliau sekeluarga Tuhan, baik istri, anak-anak, semuanya Tuhan, Engkau memberkati. Berkati pelayanannya lebih dan lebih lagi Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Heri beserta Ibu Retno Tuhan, juga Engkau memberkati beliau dalam pelayanannya lebih dan lebih lagi Tuhan. Memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan, GKI MCC ini Tuhan, dari mulai bayi Tuhan, anak-anak, remaja, muda-mudi, Bapak Ibu Tuhan, lansia Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan tercurah melimpah atas keluarga besar GKI MCC ini Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan mewartakan Tuhan, menjadi utusan-utusan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau melihat kursi-kursi yang masih kosong Tuhan, Engkau akan campur tangan dan campur tangan Tuhan. Ada penuaian jiwa-jiwa baru untuk datang memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja permanen Tuhan, untuk GKI MCC. Mungkin bagi kami mustahil Tuhan, mungkin bagi kami tidak mungkin Tuhan. Namun kami mempunyai Allah yang kuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Itulah kerinduan kami keluarga besar GKI MCC saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan GKI MCC yang ada, baik itu penatua, diaken, pastoral, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan musik, WL Song, leader, singer. Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Biar ada kesatuan hati untuk Tuhan, bertujuan yang sama untuk memuliakan dan membesarkan nama Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya jikalau kami mengandalkan Tuhan, jikalau kami tujuannya sama untuk memuliakan Tuhan, oh Tuhan berkenan atas hidup pelayanan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan badan misi Tuhan, utusan-utusan Injil di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat para hamba-hamba-Mu ini dimanapun berada Tuhan. Baik yang di pelosok, yang di perkotaan, yang dimanapun berada Tuhan. Engkau pakai lebih dan lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun permasalahan mereka Tuhan, Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan bekerja. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Warta sepekan untuk gereja MCC. Hari Senin ada latihan tamborin jam 18, monggo Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak diaktifkan kembali. Hari Selasa dan Rabu harinya oikos, monggo nanti akan dikoordinasikan oleh Bapak Gembala masing-masing oikos. Dan hari Rabu pukul 10 ada program kristal di Radio Immanuel jam 10 pagi. Hari Kamis latihan pujian, ibadah raya yang pertama jam 18, ibadah raya yang kedua jam 7. Hari Jumat ada menara doa wajib, Bapak Ibu ya, monggo kita hadir bersama-sama. Hari Sabtu ada ya ibadah metanek untuk pemuda-pemudi remaja pukul 17.30 di Maestro. Kembali hari Minggu gabungan. Hari Minggu ibadah gabungan pukul 8 pagi di Ruko Honggo Wongso.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Yoto. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengingatkan besok Jumat itu menara doa pelayan. Sehingga untuk para pelayan wajib, ya. Kenapa diwajibkan? Untuk kebersamaan, untuk kesatuan, untuk pengajaran, ya. Wajib jam 6. Upayakan tepat waktu, karena berkali-kali terakhir-terakhir ini menara doa selalu mulainya molor, jam 6 lebih 5, jam 6 lebih 10, ya, karena menanti yang datang. Ya. Yang tidak pelayan boleh ikut, oh tentu boleh sekali, tapi bagi pelayan itu wajib. Yang tidak melayani mau ikut boleh, boleh, sangat boleh. Tapi bagi para pelayan wajib hukumnya. Tuhan memberkati, dan juga besok Minggu ibadah gabungan jam 8 pagi di tempat ini. Jadi hanya satu kali, yaitu pagi hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita, tutup ibadah kita. Oh ya, ada sedikit pengumuman, saudari kita Mbak Siska, Siska itu sedang sakit, dirawat di rumah sakit di Triharsi, tapi informasi kamarnya saya masih belum mendapatkan. Kita dukung dalam doa, ya, supaya lekas sembuh. Juga selamat ulang tahun untuk Bu Irma. Iya, hari ini yang mau nagih bakmi dipersilahkan. Yang mau nagih bakmi dengan Bu Irma dipersilahkan, nanti Bu Irma akan siap menerima tagihan bakmi, ya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, dan bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersuka cita lewat ibadah ini, lewat malam hari ini puji-pujian, penyembahan, membawa kami semakin merasakan sukacita, damai sejahtera, pengharapan daripada Tuhan. Lewat firman Tuhan kami terus diajar, dididik, untuk kami semakin serupa seperti Kristus, meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan daging kami, dan mengenakan manusia baru, yang nantiasa disempurnakan semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Itulah yang menjadi tujuan daripada gereja ini, membawa kami berpusat kepada Kristus, menjadi murid sejati yang serupa Kristus, dan menjadi saksi-saksi Kristus, pewarta-pewarta berita pendamaian, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan mencurahkan kepada setiap kami berkat-berkat terindah terbaik bagi pekerjaan kami, bagi rumah tangga kami, untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Berkati pula kesehatan kami Tuhan, berkati juga segala kerinduan, persoalan yang permasalahan, pergumulan sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang, tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami tidak akan dibiarkan menjadi terjatuh, tergeletak, tapi kami akan diangkat dan ditopang oleh Tuhan sendiri. Selama kami hidup dan berpegang pada perintah-perintah, pada hukum-hukum Tuhan, kami hidup dalam terang kasih karunia Allah, maka kami akan mengalami hidup yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk para pelayan-Mu yang melayani hari ini, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, diperlengkapi dengan urapan dari tempat maha tinggi, hidup mereka dipakai menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang, bagi banyak jiwa, sehingga jiwa-jiwa diberkati, jiwa-jiwa diselamatkan lewat pelayanan mereka. Kami berdoa untuk pelayanan kami selama sepekan, aktivitas pelayanan selama sepekan. Berkati para pelayan-pelayannya, urapi mereka semua, berkati para jemaat semua, agar boleh mengikuti jadwal aktivitas selama sepekan, baik doa-doa, pertemuan-pertemuan wilayah-wilayah, pertemuan-pertemuan komisi-komisi, latihan-latihan berjalan dengan baik, dengan lancar. Menjadi berkat bagi setiap kami, namun di atas segalanya Tuhan dipermuliakan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, kalau sementara kami akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan menjagai, Tuhan menyertai, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, jagai, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, tibakan di rumah dengan selamat, dan pertemukan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Saya berdoa untuk saudari Francisca yang saat ini terbaring sakit, kiranya tangan Tuhan menjamah di dalam nama Yesus, kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan, memulihkan kembali kondisi kesehatannya dan menjadi keadaannya baik kembali, pulih kembali, sehat kembali, terlebih berkati supaya pengharapannya di dalam Tuhan, sukacitanya di dalam Tuhan, damai sejahteranya di dalam Tuhan boleh terus mengalir dengan luar biasa, sehingga pemulihan atas Siska boleh sungguh-sungguh terjadi. Kami juga berbahagia, bersukacita atas bertambahnya 1 tahun usia yang Tuhan berikan kepada Ibu Irma, pelayan pastoral di tempat kami, berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa.
Kiranya berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas pribadi beliau ini Tuhan. Dipakai makin dahsyat, makin luar biasa. Menjadi pewarta berita pendamaian dimanapun Bu Irma melangkahkan kaki. Tuhan berkat-Mu menyertai, penyertaan-Mu menyertai, pembelaan-Mu menyertai, perlindungan-Mu menyertai. Sehingga kehadiran pribadi beliau ini boleh menjadi terang, garam, menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami akan pulang bersama-sama ke rumah kami masing-masing, kami akan menyongsong berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, bukalah kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Sebagai murid-murid Kristus, pergilah dengan keberanian yang dari Tuhan. Beritakan Injil-Nya, mengasihi jiwa-jiwa dengan kasih Kristus, melayani dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus. Dan biarlah kiranya berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, pembelaan, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa termatrai berlimpah-limpah dalam hatiku dan hatimu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat malam dan selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.